Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya'i wal mursalin wa hadana ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Salatan taj'aluna biha minal maqbulina wa tu'izzuna biha minal makhdhulin. Salatan turina biha jamala sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kulla yaumin wa laylatin yaqadhatan wa manama. Salatan tuballighuna biha ziyaratal Makkah wal Madinah bisalami wal afiyah. Salatan taj'aluna biha min agniyaika syakirina wa ulamaika al-amilina wa awliyaika salihin. Amin ya rabbal amin ya rabbal amin. Lemah sekali ibu, kecapean mukul hadrah. Amin ya rabbal amin. Ayahanda, ibunda, bapak ibu hadirin jamaah majelis maulid kajian surah nabawiyah, asadani Allah wa yakum, rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Awalan waftitahan, maka pembuka pada kajian pada malam hari ini kembali saya mengajak Bapak Ibu yang mulia agar semakin jelas arah kaji kita pada malam hari ini. Ini kita pembahasannya agak pelik dikit, jadi pelan-pelan Pak. Ini ngajinya alon-alon, yang penting kelakon. Di suluman-sulumun selamat, yang penting paham. Bapak Ibu yang mulia, min ahammiyati taswiyatil fikrati bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang paling mendasar adalah apa yang menjadi sebab di mana ketika banyak kaum muslimin, satu, ketika disebut nama nabinya tidak bergetar hatinya. Ketika disampaikan sejarah kehidupan nabinya tidak rindu hatinya, tidak ingin mengenalnya. Bahkan ketika disebut nama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hatinya biasa-biasa saja. Ada kira-kira orang-orang seperti itu, ibu-ibu? Bu, disebut nih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biasa aja, sholawat pun kagak, bergetar pun tidak, kangen pun tidak. Ada kira-kira orang seperti itu? Ibu tahu kenapa bisa terjadi seperti itu? Li'annahum la ya'rifuna. Jawabannya hanya satu, karena mereka tidak mengenal man huwa nabiyuhu, siapa nabinya. Dan mereka tidak ingin, wala yuriduna, mereka sama sekali tidak menginginkan untuk mengenal siapa nabi mereka. La ya'rifuna bihaqiqati nabiyihim, mereka tidak mengenal hakikat nabinya. Bi azamati nabiyihim, tidak mengenal kedudukan, keagungan, maziyah, keistimewaan nabinya. Maka amrun muhim, perkara yang paling mendasar, al-asas,
paling penting likulli mu'minin wa mu'minatin. Ini tidak hanya untuk kaum muslimin laki-laki. La furiqa baina dzukuri wal inas. Laki perempuan sawaun bisawain. Untuk mendapatkan kekuatan mahabbah, kerinduan kepada Nabi, maka berangkat yang pertama taswiyatul fikroh. Sering kami ulang-ulang, ini perspektif cara pandang menyikapi keberadaan Nabi. Ini yang paling penting. Luruskan dulu perspektif kita. Taswiyatul fikroh, berangkat dari pola pikir yang benar. Nyoba rangke kecenya rawak kok. Salahnya berpikir, maka salah dia akan menyikapi nabinya. Benar dia berpikir terhadap nabinya, maka benar tindakan sikap yang akan dilakukan kepada nabinya. Ibu-ibu setuju apa tidak? Saya baru duduk loh Bu. Ibu-ibu setuju apa tidak? Yang saya sampaikan ini ibu-ibu setuju apa tidak ibu-ibu? Masalahnya saya baru duduk. Kalau ibu tak setuju saya berdiri lagi terus sampai pamit pulang lagi nanti. Jangan. Rumah saya jauh masalahnya. Bolak-balik masuk angin. Ayo. Untuk tanbihan, kembali kita memotivasi diri kita masing-masing, Bapak Ibu yang mulia. Kenapa sih kita harus ngaji sirah? Kenapa sih kita harus mengenal Nabi? Sampai dari awal mula kejadian sampai minal ibtidah hatal intihak, sampai all out semua kita kenal. Karena supaya terjadinya perspektif yang benar, cara sikap yang benar, bagaimana menyikapi keberadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini yang saya tunggu-tunggu. Bu, yo dari tadi awal-awal tadinya senyap ini masya Allah. Jadi udah mulai setrumnya sudah mulai masuk ini. Alhamdulillah. Baik. Supaya semangat saya tak ngopi dulu. Kita lanjutkan Bapak Ibu yang mulia, ayahanda ibunda. Meluruskan perspektif, cara pandang, menyikapi kedudukan Nabi dalam kehidupan kita. Maka langkah yang paling mendasar, apa yang harus kita ketahui dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tersanjung hati saya Bu. Ini Masya Allah. Saya doakan yang sholawat tadi dicatat oleh malaikat, amin. Amin. Selalu diikuti oleh malaikat hafazuh, amin. Selalu diikuti oleh malaikat rahmat, amin. Amin. Selalu diikuti malaikat Israel, amin. Amin. Israel kok amin toh? Kalau malaikat rahmat amin tak apa, kalau malaikat Israel jangan dulu ibu-ibu, tunggu dulu tua ya. Kalau ibu-ibu rambut sudah putih beruban, silakan mau diikut kemanapun oleh malaikat maut silakan. Tapi kalau masih hitam jangan ada ubahnya, jangan dulu. Suami masih muda, anak masih kecil. Kalau ibu jalan dulu, suami pasti kawin lah lagi. Yang seneng siapa? Suami apa ibu? Ayo. Baju seragam belum dipakai oleh istri baru suami. Tupperware yang baru 2 kali dipakai sama istri suami yang baru. Ayo. Panjang umur budak solehah. Makanya ngaji sirah ini supaya panjang umur. Sepakat ya? Oke. Baik. Sampai mana tadi? Yang paling mendasar, apa yang harus diketahui oleh orang beriman supaya dia mendapatkan perspektif yang benar, lurus pandangan dia kepada nabinya, mampu mendudukkan nabinya sebagaimana Allah dudukkan kemuliaannya. Maka yang pertama, ma'rifatu maroti bin nabi au ma'rifatu azamatin nabi, ma'rifatu martabatin nabi au darajatihi indallahi wa indar nasi. Jadi yang perlu kita ketahui adalah mengenal keagungan nabi, kemuliaannya. Ini yang pertama. Orang yang tidak kenal malam ya'rif bi azamatin nabi, orang yang tidak kenal dengan keagungan nabinya, maka kecil kemungkinan dia bisa memuliakan nabinya. Ini sudah rumus.
Orang yang tidak paham akan sesuatu nilai dari satu benda atau perkara, maka sulit dia akan mendudukkan dan memuliakan sesuatu tersebut. Betul apa tidak ibu-ibu? Saya tanya, ibu-ibu punya emas? Mas Jack. Mas Jack depan saya. Aduh, ibu punya emas? Serius saya tanya, aduh amehnya ke Jawa, ke Jawa, ameh. Nambah kile. Aduh les kete. Banyak dah apa dah. Baik ibu-ibu yang mulia, ibu saya tanya, punya emas disimpan di mana? Lemarinya dikunci apa tidak? Setelah di lemarinya di mana? Di ruang tengah atau di ruang tidur? Kalau keluar pintu tidurnya dikunci apa tidak kamar tidurnya? Dikunci. Habis itu pintu rumah dikunci. Kenapa? Aduh ameh nata simpan kecenya orang waktu. Tapi coba kalau lemari kotak itu nggak ada apa-apanya, emas nggak ada, perak nggak ada, kira-kira dikunci nggak? Jeblak pintu angak-angak cara wong jobah kono bah. Kenapa? Karena dia tahu di dalamnya nggak ada sesuatu yang berharga. Syai'un azim. Orang yang tahu ada syai'un azim, orang yang tahu ada sesuatu yang berharga, maka dia akan menjaganya, dia akan merawatnya. Kenapa? Itu benda berharga. Orang yang tahu keagungan nabinya, maka dia sedikit pun tidak akan melewatkan bagaimana memuliakan rasulnya, bagaimana mengagungkan nabinya. Kenapa orang Islam sulit mengagungkan? Li'annahum la ya'rifuna bi'azamati nabiyih. Mayoritas al-aglabiyah umat Islam ini tidak mau paham. Kalau udah disampaikan sirah, apa sih sirah? Yang penting nabi kita Nabi Muhammad, ya sudah, nggak boleh. Fa'alaikum bima'rifati azamati rasul. Maka solusinya satu, ketahui keagungan Nabi, maziyahnya, keistimewaannya, kekhususiaannya. Ini yang akan mendatangkan haibah kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Nah, begitu. Nah pertanyaannya, apa keagungan Nabi? Apa keistimewaannya di antara semua manusia? Satu, akhlak. Nah sekarang kita urutkan Bunda Soleha, biar ibu-ibu ngapalnya gampang. Apa kata para ulama? Wa qad faddalallahu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an sairil anbiya'i wal mursalina bal an jami'il basyari bittifaqil ulama. Dan benar-benar Allah Jalla Jalaluhu telah mengagungkan, mengutamakan. Faddala yufaddilu tafdilan. Bimakna Allah memberikan ketinggian, keutamaan. Ansairil anbiya'i wal mursalin, yang keutamaan Nabi di atas semua keutamaan Nabi dan utusan. Bal an jami'il bashar, bahkan di atas keutamaannya semua manusia, semua makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah di alam semesta ini. Itu Nabi. Bangga apa tidak? Senang apa tidak, Pak? Jadi umatnya Nabi a'zamun nas, paling tinggi kemuliaannya. Bangga apa tidak? Senang apa tidak? Ibu-ibu senang apa tidak? Jadi umatnya Nabi paling mulia, senang apa tidak? Lebih senang mana? Suami ngasih kabar mau ngasih 10 juta. Ibu lebih senang mana? Dapat kabar suami habis gajian tuh 10 juta langsung dikasih semua. Sama dengar kabar ibu jadi umatnya Nabi paling mulia, lebih senang mana dengar kabarnya? Yang mana Bu? Dua-duanya. Senang dapat kabar Nabi jadi umatnya Nabi paling mulia, senang juga dapat kabar 10. Setuju ibu-ibu? Ya. Sholawat ya, materialistis juga masih juga ibu-ibu di sini mah. Tak jauh beda sama Taman Raya Tablima kampung saya, Bu. Jom. Nabi itu paling mulia. Wa amma tafdilul anbiya'i alaihimis salam. Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu yang mulia, telah menganugerahkan,
mengutamakan setiap nabi, antara nabi dengan satu dan yang lainnya itu berbeda. Setiap nabi dan rasul punya maziyah, punya keistimewaan, punya martabat, punya pangkat, dan itu la yastawi, tidak sama. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita wajib ya'taqidu, mengiktikadkan, meyakini bahwa semua nabi yang terutus itu tidak sama kedudukannya. Dan setiap manusia pun tidak sama. Likulli syai'in qadrun, setiap sesuatu ada ukurannya. Setiap sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu ada kedudukannya, ada ukurannya. Masing-masing sudah makduro. Kita ini ada ukurannya, Pak. Ada yang oleh Allah dititipi harta, dengan harta itu dia masuk surga. Ada yang oleh Allah dititipi ilmu, dengan ilmu itu ia menjadi seorang wali. Wali Allah, bukan wali murid nih. Wali Allah. Ada seseorang dititipi apa? Apa lagi? Ibu-ibu. Kecantikan. Dengan kecantikan ia menjadi semakin soleha. Kita diberikan oleh Allah kesehatan. Dengan kesehatan kita bisa menjadi wali Allah. Maka untuk menjadi wali-wali Allah, kekasihnya Allah ini mutanawi'ah, macam-macam caranya. Likulli syai'in qadrun, setiap sesuatu ada ukuran. Dan Nabi dan Rasul itu punya kedudukan masing-masing. Dan Rasulullah Muhammad SAW a'zamul anbiya, paling tinggi. Dalilnya mana? Ibu-ibu silahkan nanti dilihat surah Al-Baqarah 253. Al-Imam Az-Zamahsari, Al-Imam Ibnu Jarir As-Suyuti dalam kitab Ad-Durrul Mansur ketika mentafsirkan tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, dan mereka itulah para utusan yang kami telah anugerahkan ketinggian derajat antara satu dengan yang lainnya yang berbeda-beda. Ada yang Allah berikan man kallamallahu, ada yang bisa diajak bicara oleh Allah langsung, Nabi Musa alaihissalam, kalimullah. Terus ada lagi nabi yang macam-macam. Dan warafa'a ba'dahum darajat, dan ada yang kami angkat setinggi-tingginya derajatnya. Siapakah yang dimaksud warafa'a ba'dahum darajat? Maka ulama mengatakan yang dimaksud adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Wa hadza marwiyun an Ibni Abbas wal Imam As-Sa'bi wa Mujahid wa ghairihim, dan inilah tafsiran yang ditafsirkan oleh Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, Al-Imam Mujahid, Al-Imam As-Sa'bi, sepakat bahwa warafa'a ba'dahum darajat, yang diangkat ketinggiannya setinggi-tingginya ini adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Nah, kita lihat Bapak Ibu yang mulia sekarang. Wa mim ba'di khasaisin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang yang kita kenal keistimewaan beliau sampai derajatnya a'laan jami'il maratibi, paling tinggi derajatnya, martabatnya paling agung. Di mana letak keagungan ini? Pertama, An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam huwa sayyidul wujud, bal huwa aslu li kullil mawjud. Enggak usah Allah, ini bukan Al-Quran. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sayyidul wujud, pemimpinnya semua apa yang diadakan oleh Allah di alam semesta ini, al-wujud al-kaun. Bal huwa aslul mawjud, bahkan dikatakan Nabi itu sumbernya dari semua keadaan. Semua penciptaan, semua terjadinya alam semesta itu bermula dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal huwa aslu kulli mawjudin, bahkan dikatakan Nabi itu asal semula daripada asal kejadian. Ini keagungan Nabi. Sayyidul wujud, bal huwa aslu kulli mawjudin. Nabi itu pemimpinnya semua makhluk yang Allah ciptakan. Bahkan Nabi dikatakan semua asal kejadian itu bermula daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jom pelan-pelan Bapak Ibu yang mulia. Wa qala al-ulama'u minal mu'arrikhina wa ghairihim. Wa amma sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallam fa innahu, yang dimaksud Nabi itu adalah pemimpinnya Sayyidul Wujud, pemimpinnya semua apa yang ada di alam semesta ini, yang diciptakan dan diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu akmalul makhluqati alal itlaq. Nabi itu paling sempurna secara mutlak, paling sempurna anjamiil makhlukati, dari semua makhluk yang diciptakan oleh Allah, minal malaikati wal jani wal basyari, dari semua alam, malaikat, jin, manusia, semua ini tidak ada yang mengalahkan kesempurnaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta Jibril, sampai malaikat Jibril sekalipun derajatnya di bawah Rasulullah. Sultanul Malak, pemimpinnya para malaikat. Ini yang pertama, dikatakan Sayyidul Wujud. Wa afdaluhum indallahi alal umumi min ghairi tahsis. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu paling utama di antara mereka di hadapan Allah. Wa a'lahum martabatan wa makanatan inda rabbi, paling tinggi derajatnya, paling tinggi keberadaannya, paling tinggi manzilahnya di hadapan Tuhannya. Wa akramul khalqi 'ala Allah, paling sempurna dan paling mulia ciptaan Allah. Wa a'zamuhum zulfa ladaillahi jalla jalaluh. Dan di dalam kitab-kitab sejarah disebutkan Nabi itu paling agung kedudukannya, manzilahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenali yang seperti ini Bapak Ibu yang mulia. Kalau ini tidak kita bahas, kita hanya tahunya Muhammad Rasulullah yang jasadnya ada di Madinah. Sejarahnya kita yang ketahui, bapaknya Abdullah, ibunya Sayyidah Aminah, lahir di Mekah, hijrah di Madinah. Itu kalau kami waktu kecil ya, kalau dipakai sholawatan waktu habis sholat tarawih. Yang orang Jawa paham. Pak Jack masih hafal? Masih hafal nggak? Ingkang Ibu Siti Aminah, ingkang Rama Said Abdullah, lahir wonten Mekah, hijrah marang Madinah. Orang Padang amece Ustaz Koni. Ini bahasa Jawa. Rata-rata yang paling mendasar yang dipahami umat Islam itu adalah dasar-dasar tentang pengenalan Rasulullah. Saya kalau ngaji terus keluar makan itu biasanya pengajiannya tinggal 15 menit. Alhamdulillah, berarti ini memang tinggal 15 menit pengajian saya ini. Di mana-mana itu, mau Batu Haji, mau Sagulung, mau Batam Kota, kalau udah makanan keluar itu berarti detik-detik last minute, 15 menit terakhir itu biasanya begitu. Ini Masya Allah. Baik, kita lihat Bapak Ibu yang mulia. Amma aslu kulli maujudin summiya, adapun Nabi wa yuqalu dikatakan aslu kulli maujud, Nabi itu sumber dari semua kejadian. Maksudnya apa? An-nurul Muhammadiyu al-haqiqatul Muhammadiyatu. Inilah yang disebut Nur Muhammadi atau hakikat Muhammadiyah. Ayo pelan-pelan Bapak Ibu yang mulia. Kita bicara asal mula kejadian yang kaitannya dengan nur Rasulullah. An-nur al-Muhammadiyu awil haqiqatul Muhammadiyatu. Apa sih nur Muhammadi dan apa itu hakikat Muhammadiyah? Sampai dikatakan wa yuqalu Rasulullah ini aslu kulli maujudin. Semua yang ada, yang bentuknya al-kaun, keadaan yang diciptakan oleh Allah, ini sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut an-nur al-Muhammadiyu al-haqiqah al-Muhammadiyah. Nur itu cahaya, Muhammadi yang dinisbatkan kepada Al-Muhammad. Nah, kita lihat apa itu ianya. Annal haqiqatal Muhammadiyata kama qala al ulama'u min ahli tasawufi
Ulama ahli tasawuf ketika menyingkap dan mengupas tentang apa al-haqiqah al-Muhammadiyah, hiya asasul wujudi, maka dikatakan hakikat Muhammadiyah itu sumber dari kejadian alam semesta ini. Jadi adanya alam semesta ini dimulai dengan An-Nur al-Muhammadi. Awwalu syai'in alladzi khalaqahu Allahu min nurihi wa huwa an-nurul muhammadiyyu. Dan pertama kali yang diciptakan oleh Allah itu cahaya. Dan cahaya itu dikatakan an-nur al-muhammadi min nurihi, yang diciptakan langsung dari nurnya Allah. Nah, kemudian wa bidzalika takunu al-haqiqatul muhammadiyatu tajalliyan lidzatil ilahiyah. Pertanyaannya adalah, kenapa Allah menciptakan Nur Muhammadi? Ternyata ulama melihat berbagai literatur dalil, Bapak Ibu yang mulia, tajalliyan lidzatil ilahiyah, Allah ingin menampakkan keagungan zat dan sifatnya. Allah ingin agar manusia yang akan diciptakan ini, mereka melihat Allah itu punya keagungan. Tajalliyan lidzatil ilahiyah, artinya Allah menciptakan Nur Muhammadi, al-haqiqah Muhammadiyah. Allah ingin menampakkan ini keagunganku, ini keperkasaanku, ini kehebatanku diwujudkan dalam satu bentuk, An-Nur al-Muhammadiyyu, yaitu cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tajalliyan lidzatil ilahiyah. Jadi Allah menampakkan keagungannya. Maka ketika An-Nur al-Muhammadi ini diciptakan oleh Allah ba'da khulqiyah, ketika sudah diciptakan, maka dalam Nur Muhammad ini ada dua dimensi. Jom kita pelan-pelan. Memang kalau bahasa tasawuf itu agak sulit begitu. Dalam diri Nur Muhammadi ada dua dimensi. Dimensi pertama adalah dimensi lahut, yang kedua dimensi nasut. Lahut itu ad-dairah al-ilahiyah, ada dimensi ketuhanan. An-nasut adalah ad-dairah al-insaniyah, ada dimensi kemanusiaan. Jadi dalam Nur Muhammadi ada dimensi ketuhanan, yang ada juga di situ dimensi kemanusiaan. Rasul itu wujudnya nanti menjadi manusia, tapi diletakkan di Nur itu ada sifat-sifat Allah, ada raufnya Allah, ada rohimnya Allah, ada azamatullah. Allah letakkan di Nur Muhammadi supaya apa? Kita nanti melihat, oh Allah itu maha agung, Allah maha penyayang, Allah maha pengasih, Allah maha pemaaf. Itu di semuanya diletakkan wadu Allah fi An-Nur al-Muhammadiyah, semuanya terkumpul dalam diri Nur Muhammadiyyu. Makanya Rasulullah ketika sudah menjadi manusia, dari berangkat dari Nur Muhammadi, maka Nabi itu ahsanun nas khalqan wa khuluqa, menjadi figur manusia, prototip manusia yang paling sempurna dari akhlaknya, dari bentuk madharnya. Kenapa? Karena memang Allah ciptakan dari nurnya, min nurihi, Allah ciptakan langsung dari nurnya Allah. Makanya Rasul itu paling sempurna bentuknya, fisiknya, penampilannya, tutur sapanya, bentuk-bentuk kalimatnya, ucapannya, akhlaknya, budi pekertinya, a'zamul basar wa innaka la'ala khuluqin adzim. Karena dari dulunya memang wa khuliqa, Rasulullah diciptakan min nurillah, langsung dari nurnya Allah. Wan nabi huwa an-nurani, bittifaqil ulama. As-Suyuti mengatakan nabi itu cahaya, malaikat diciptakan dari nur. Tapi kalau Rasulullah ini nurullah, An-Nur al-Muhammadi, wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam huwa an-nuraniyu. Nabi itu cahaya, Pak. Min khalfihi nurun wa min amamihi nurun wa min syamalihi nurun. Nabi itu dari depannya cahaya, dari kanan cahaya, dari belakang cahaya, dikelilingi cahaya. Hatta qalat Sayyidatuna Aisyah, Sayyidah Aisyah pernah berkata, rawahul Bukhari Muslim, Sayyidah Aisyah mengatakan, faqattu, aku pernah kehilangan jarum di tengah malam. Faja'ani Nabi, datang kepadaku Nabi, summa ta'ta ra'sahu, Nabi kemudian mendilokkan kepalanya, maka nampak doharot, jarumku itu nampak jelas benderang. Karena apa? Ada cahaya yang keluar dari wajahnya Nabi sallallahu alaihi. Itu Nabi. Kalau suami sampean ada cahaya, kadang ibu-ibu juga ada.
Selimut ditutup, keluar cahaya. Rupanya buka YouTube, cahaya handphone. Lampu mati, kamar mati, ada cahaya. Dari balik selimut ada cahaya. Rupanya diam-diam muter YouTube. Nabi cahaya, wa huwa nuraniyun. Dan Nabi itu cahaya. Makanya mukjizat beliau, yakhruju an-nur. Nabi mengeluarkan cahaya. Dan itu riwayat Bukhari Muslim. Saksi mukjizatnya adalah Sayyidah Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah bintu Abi Bakar bin Abi Kuhafah radhiyallahu anha. Ayo, ini bukti. Nabi itu memang nurani, Nabi itu cahaya. Diciptakan langsung min nurillah. Maka dikatakan an-nur al-Muhammadiyyu au al-haqiqah al-Muhammadiyah. Ada dua dimensi dalam an-nur Muhammadi. Dimensi lahut itu dimensi ketuhanan, ada nasut itu dimensi manusia. Artinya apa? Secara basariah nanti Nabi itu manusia, tapi secara sifat yang ada dalam diri Nabi itu sifat-sifatnya Allah. Rohimnya Allah ada dalam diri Nabi. Kalau kita ingin melihat sifat rohimnya Allah, lihat bagaimana rohim Nabi. Sakhawahnya Allah, maha dermawannya Allah, lihat sakhawahnya Nabi. Maka Nabi itu tajalliyatnya Allah. Bahasa Ibnu Arabinya begitu. Kalau ingin melihat keagungan Allah, maka falyanzur, lihat pada keagungannya Nabi. Maka cerminannya kemuliaan Allah. Maka Allah ciptakan sebaik-baik bentuk penciptaan. Itu Nur Muhammadi. Ini kami ambil dengan bahasa yang paling mudah, karena ada lagi bahasa yang lebih sulit daripada ini. Dan saya pun dari dulu ngaji ini paling pusing, Mbak. Karena memang istilah-istilah ini begitu pelik. An-Nur Muhammadi au al-Haqiqah al-Muhammadiyah. Wa yabdu anna hadha ta'rifa. Kemudian wa yuqalu, dan dikatakan, dan ini keterangan dalam kitab Al-Gunyah. Dalam kitab Sirul Asrar, saya menukil keterangan yang dinampilkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Terus para ulama-ulama yang lain yang pakar tasawuf juga sepakat mengatakan begini, Pak. Fal haqiqatul Muhammadiyatu asasul wujudi laulaha ma wasi'at rahmatuhu wujuha kulli syai'in. Bahkan dikatakan al haqiqah al Muhammadiyah, nurnya Muhammad ini asas dasar di mana Allah menciptakan semua wujud yang ada di alam semesta ini. Laulaha, seandainya tidak diawali dengan nur Muhammadiyah tadi, ma wasi'at rahmatuhu wujuha kulli syai'in, maka rahmat Allah tidak akan diberikan kepada semua segala sesuatu yang diciptakannya. Karena dengan rahmatnya Allah inilah sebab ada nur ini, Allah memberikan rahmat kepada semuanya yang telah diciptakannya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ketika diutus rahmat jadi alam semesta, sebelum diciptakan Nabi sudah menjadi rahmat bagi semua yang Allah ciptakan. Mundul azali, semenjak Allah pertama kali menciptakan Nur Muhammadi, Allah telah mengikutkan di dalam Nur Muhammadi ada rahmat Allah bagi semua alam semesta. Inna rahmati wasi'at kulla syai'in, sesungguhnya rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Dan itu ada di Nur Muhammadi. Jadi rahmatnya Allah, ketika Allah pertama kali menciptakan Nur Muhammadi, dari nurnya langsung Allah sertakan rahmatnya yang ada di dalam Nur Muhammadi. Makanya rahmat itu terbentang wasi'at kulla syai'in, meliputi segala sesuatu. Jom kita lihat Bapak Ibu yang mulia, ada apa tidak bagian dari kita yang tidak ada rahmatnya Allah? Ayo Bapak Ibu yang mulia, kita sama-sama bertafakur. Ibu-ibu, ada nggak kira-kira badan kita ini yang tidak ada rahmatnya Allah? Semuanya pasti mengandung rahmat. Inna rahmati wasi'at kulla syai'in, meliputi semua segala sesuatu. Seandainya kalau nggak ada Nur Muhammadi, maka niscaya rahmat ini akan Allah batasi. Tapi karena ada Nur Muhammadi, rahmat Allah, hatal mu'minuna, hatal kafirunal jahidunal munafikunal musyrikun, orang beriman dapat rahmat, yang tak beriman pun dapat rahmat. Rahmanud dunya wa rahimul akhirah. Yang non muslim dikasih harta, bekerja dikasih hasil, betul apa tidak?
yang muslim, yang tunggu lumus juga sama hasilnya. Cuman nanti rohibul akhirah, rahmat di alam akhirat Allah tidak berikan illa kecuali lil mu'minina, kepada orang-orang yang beriman. Kalau kita lihat Bapak Ibu yang mulia, semua badan kita ini ada rahmatnya Allah. Saya sering sampaikan analogi. Manusia ini kalau tidak dirahmati oleh Allah, faqad halaka, maka kita ini akan celaka. Salah satu contoh, ar-ri'ayah wasiyanah min indillah. Setiap yang diciptakan oleh Allah, manusia ini mau muslim atau tidak, itu diberikan oleh Allah satu malaikat. Walikulli basyarin malaikatun. Setiap satu manusia pasti ada malaikatnya. Apa nama malaikatnya? Malaikatul hafazoh, malaikat yang menjaga manusia. Di mana posisinya? Anjihatil yamin, ada di sebelah kanan. Bukan di sebelah kiri, sebelah kanan. Hadisnya mana? Bukhari Muslim. Ketika sahabat mengeluh, mengadukan ke Nabi tentang ketika sholat sambil menahan ludah. Ludah ini mau keluar, macam mana ya Rasul? Bagaimana kami harus meludah? Apa kata Nabi? Falyabsuk, maka engkau meludahlah ila jihati shimal, ke arah kiri, wala ila jihatil yamin, jangan ke arah kanan. Sahabat nanya, kenapa ya Rasul? Wa amma fi yaminika kana ahuka, di sebelah kanan ada saudaramu. Itu malaikatul hafazo. Sebelah kiri ada korin minal jani, dari kalangan jin. Kalau ludah-ludahilah dia. Tapi tengok juga, kalau sebelah kiri ada PRT, jangan pula meludah ke kiri. Ini asal curus begitu loh. Kata Ustaz semalam ke kiri Pak RT, tak boleh juga, tengok juga. Kalau ke kiri tak bisa, apa kata Nabi? Maka meludahlah ke bawah. Dalam sholat, cuman diingat, tatbiqus sunnah ala hasabil waqa'i. Kaidahnya mengamalkan sunnah harus melihat situasi kondisi. Yang zaman Nabi nggak bisa langsung plek diamalkan. Masjid Nabawi lantainya pasir, meludah ke bawah diuyuk-uyuk pakai kaki langsung tenggelam. Lah kalau lantainya karpet begini, mengamalkan hadis Nabi falyabsuk, maka meludahlah ke bawah, maka jelas kotor semua karpetnya, kasihan marbotnya. Tiap pagi ngepel ludah. Makanya tatbiqus sunnah ala hasabil waqa'i. Jadi mengamalkan sunnah itu nggak bisa langsung plek, harus melihat situasi dan kondisi. Ibu-ibu saya tanya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya hanya memastikan kalau udah jam 9 ke atas itu biasanya agak setengah jelas, setengah tidak. Ibu-ibu sehat? Ibu-ibu yakin kalau dijaga oleh Allah? Ibu-ibu yakin kalau sebelah kanan itu ada malaikat hafazah? Saya sering memberikan contoh muda solehah Bapak Ibu. Orang kalau masih hidup itu disertai malaikat hafazah. Ketika kita tidur dimanapun, ibu letakkan tuh gorengan martabak sebelah kanan telinga kita. Tidurlah di samping gorengan martabak, yakinlah akan semut itu masuk. Kenapa? Ada yang jaga. Kecuali martabak disumpelkan di telinga, baru masuk dia. Selama itu tidak nyumpel, masih di samping, gak akan semut masuk. Kenapa? Padahal kita tidur. Allah jaga, ada wujudur riayah, wujudur siyanah min indillah biwasilati malaikati, melalui wasilah malaikat penjaga hafadzah. Coba orang sudah meninggal Pak, letakkan dia di kasur di atas katil itu, sehari semalam aja. Nanti semut masuk, hewan-hewan kecil masuk. Kenapa? Dia sudah tidak dijaga oleh Allah jasadnya. Kenapa hewan bisa masuk? Walaupun saya pengen kasih kapur barus pun lama-lama masuk juga. Kenapa? Karena dia tidak dijaga oleh Allah. Saya waktu kecil itu tukang ngarit. Kalau kecapean tidur di bawah pohon, rang-rang tuh banyak, semut hitam banyak, tapi nggak pernah dalam riwayat sampai tua ini saya kemasukan semut rang-rang merah tuh nggak pernah. Tapi saya pernah ketemu satu insiden. Mayat 3 hari baru ditemukan. Waktu itu saya masih di Tiban tahun 2003. Dan itu baru 2 hari Pak. Ketika mayat itu ditemukan, ternyata ketika dibuka, telinga sudah keluar masuk semut, ada hewan yang lain, itu semuanya sudah keluar masuk. Kenapa? Allah lepaskan penjagaan bersama dengan bimautil mar'i, wafatnya seseorang, maka dicabutlah malaikat hafadzah ini. Ini rahmat.
Itu rahmatnya Allah. Asyanatu wal himayah min indillah biwasilati malaikati, dan cara Allah menjaga dengan cara melalui malaikat penjaganya. Makanya untuk melihat ini dalil yang dipakai wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam diri kalian apakah kalian tidak memperhatikan ada malaikat yang menjaga. Allah berikan masyiatullahnya dengan biqadrillah, sesuai dengan kehendak Allah. Rambut panjang tiap bulan bisa potong, alis tak pernah panjang karena alis gak perlu dicukur. Ayo. Gigi sama-sama tulang dengan kuku, yang panjang kuku giginya tetap utuh, yang dipotong kuku. Setiap sunnah motong kuku, nggak ada sunnah motong gigi. Ayo ibu-ibu, motong gigi. Yang dipakar ada, tapi kalau motong gigi nggak pernah. Ini rahmat. Dan ini bermula dari An-Nurul Muhammadiyu awil Haqiqatul Muhammadiyah. Ini semuanya berangkat dari Nur Muhammadi. Ayo kita lanjutkan sampai jam 11 tak apa Pak. Saya lagi rumah saya jauh, masa 1 jam langsung pulang lagi. Capeknya saya naik motor tuh belum hilang. Jadi supaya nanti hilang capek saya udah 2 jam duduk, nanti jam 11 kita balik, kita bubar gitu Bu ya. Baik. Wa awwalu zuhuri hadan nuri, dan setelah nur ini diciptakan oleh Allah, Allah menciptakan kulla syai'in, semuanya. Terus kemudian Allah khalaqa Adama, Allah ciptakan Adam. Ketika Allah menciptakan Adam, ba'da nafkiru, setelah ditiupkan roh, maka pertama kali awwalu zuhuri hadan nuril Muhammadi fi jabini Adam alaihi salam. Maka ketika Nabi Adam sudah diberdirikan oleh Allah, maka pertama kali nur Muhammadi itu nampak ada di pelipisnya Nabi Adam. Ini perjalanan nur Muhammadi. Setelah Allah ciptakan semua. Ini dalam kitab yang paling kecil namanya Daqaiqul Akhbar. Yang pernah ngaji Daqaiqul Akhbar itu ada sedikit tambahan cerita di situ. Nah, kalau yang paling komplit ada beberapa kitab yang kami bawa, tapi kami tidak bisa merangkum. Saya pengennya juga ada ringkasan begitu, cuman belum sempat untuk merangkumnya. Nah, dari perjalanan Nur Muhammad ini kemudian Allah ciptakan Nabi Adam. Nah, setelah ba'dan nafkhir ruh, Nabi Adam ditiupkan roh, maka Nabi Adam didudukkan oleh malaikat, kemudian diberdirikan, dan kemudian pertama kali yang nampak itu Nur Muhammad fi jabini Adam, ada di pelipis Nabi Adam sebelah kanan, di pelipis Pak. Fa'amarallahu malaikatahu ayyasjudu li Adam fasajadu. Maka surah Al-Baqarah menceritakan, menurut ulama ahli tasawuf, kenapa para malaikat diperintahkan untuk sujud di hadapan Nabi Adam. Bukan untuk takriman li Adam, tetapi takriman li hadan nuril Muhammadi. Ulama ahli tafsir sepakat, As-Suddi mengatakan sujudnya malaikat itu takriman li hadan nuril Muhammadi, adalah untuk memuliakan nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di pelipisnya Nabi Adam. Bukan ke Nabi Adamnya, tapi ke Nur Muhammad yang ada di pelipis Nabi Adam sebelah kanan. Itulah yang dimuliakan oleh malaikat. Seraya takriman li abil basyari, seraya memuliakan bapaknya semua manusia. Tapi hakikat sujudnya malaikat itu takriman wa ta'dziman li hadan nuril Muhammadi, semata untuk memuliakan, mengagungkan nur Rasulullah yang sudah ada nampak di diri manusia, dititipkan oleh Allah kepada Nabi Adam, dan itu diletakkan di pelipis sebelah kanan. Setelah itu masuk, maka malaikat diberduyun-duyun dikumpulkan oleh Allah, ayyasjudu li Adam, maka wahai malaikat, sujudlah engkau takriman liha dan nuril Muhammadi, semata untuk memuliakan Nur Muhammad sallallahu alaihi. Bangga atau tidak ibu-ibu? Begitu agungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman azali Nabi itu sudah mulia. Nabi agung qoblal kauni, sebelum Allah menciptakan keadaan yang lain, Nabi sudah agung. Rasul secara rohnya sudah mulia. An-Nur al-Muhammadi. Jadi dia berjalan, Nur Muhammadi ini kalau dalam bahasa tasawuf boleh dikatakan al-imdad. Imdad itu siraman. Waruhun
Nabi sallallahu alaihi wasallam tumiddu jami'a arwahil anbiya'i wal mursalin. Rohnya Nabi itu mengalirkan siraman kepada semua rohnya para nabi dan utusan. Jadi ketika Nabi rohnya sudah diciptakan, dari rohnya Nabi ini maka Allah menyiramkan siraman rohani kepada roh-rohnya nabi-nabi semua mundu Adama hatta ila akhir dahr. Jadi semua nabi, semua utusan, baik itu yang nabi saja bukan rasul atau rasul dan sekaligus nabi, itu mengambil istimdad, mengambil madad dari rohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amali kulli umamin, dan setiap umat ya'khudunal madada min nabiyihim, dan setiap umat mengambil madad dari nabinya masing-masing. Bani Israel mengambil dari Rasulullah tapi lewat Nabi Musa. Umatnya Nabi Syuaib yang beriman mengambil madadnya Allah melalui Rasulullah rohnya, tapi melalui Nabi Syuaib. Dan setiap nabi punya madad. Setiap nabi madadnya diambil dari madadun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita sering kalau ada sholawat, madad ya Nabi, madad ya Rasul. Itu siraman ruhani sehingga dia kuat menjadi nabi, dia kuat menjadi rasul, kuat mengemban tugas kenabian. Itu namanya madad. Dan setiap nabi punya madad, dan semua nabi madadnya min ruhir rasuli, dari rohnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi, itu ar-nurul Muhammadiyyu. Nah, bagaimana korelasinya umat Islam? Wahadihil ummatil Muhammadiyah, ummatul Muhammadiyah. Kalau umatnya Nabi Musa, Bani Israel, itu mendapat madadnya Allah aslinya dari Rasulullah SAW, min ruhin Nabi, tapi melalui Nabi Musa. Masrobnya mengambilnya dari Nabi Musa. Nabi Musa mengambil dari Rasulullah. Makanya semua syariat itu yang paling sempurna nanti terakhir yaitu syariatnya Rasulullah. Karena hakikatnya nabi-nabi itu mengamalkan syariatnya Rasulullah, bukan Rasulullah mengamalkan syariatnya nabi terdahulu, tidak. Yang betul adalah semua nabi itu mengambil bagian dari syariatnya Rasulullah. Hum ya'khuduna min ba'di syariatir Rasul. Ini bitafaqul ulama li tasawuf. Jadi Nabi Adam punya syariat, Nabi Nuh punya syariat. Itu hakikatnya syariatnya Nabi. Makanya ketika Nabi sudah diwujudkan menjadi basar manusia, maka syariat Nabi, syariat Islamiyah itu al-kumul was-sumul akmalus syariah, paling sempurna di antara semua syariat. Karena nabi-nabi yang dulu ngambil sekian persen, ada yang ngambil sekian persen. Tapi di akhir zaman syariat itu dikeluarkan total, miliknya hadil umat, itu miliknya umat Nabi sallallahu alaihi. Senang apa tidak, Pak? Bangga apa tidak? Berikutnya, wahadil ummatul Muhammadiyatu ya'khuduna au ta'khudu, mengambilnya madad itu dari sahibul wirasah. Jadi Nabi itu mewariskan dua. Yang pertama nasab, yang kedua ilmu. Yang diwariskan nasab itu para syarif, para habaib, itu mewarisi dari Nabi nasab. Kita bukan habaib, bukan syarif, kita ini ahwal. Maka apa yang bisa kita warisi dari Nabi? Satu, ilmu. Yang kedua madad. Madad dan ilmu ini beriring. Nah, untuk mendapatkan madad ilmu ini maka harus melalui sahibul wirasah, orang-orang yang menjadi talangnya Nabi. Nabi itu sumber mata air yang paling besar, maka Nabi memberikan lewat talang-talang, ibarat PDAM atau ATB ini. Sekarang bukan ATB, apa? Moya. Moya. Dari sana sungai Ladi, maka masuk ke keran-keran kecil. Kira-kira orang yang nggak punya pipa pralon yang nyambung dapat air nggak? Ibu-ibu kalau nggak nyambung ATB dapat siraman air nggak? Maka bunda bapak ibu yang mulia, syarat untuk mendapatkan madad ini harus ittisalus sanad min sahibil wirasah, dari orang yang mendapat warisan madad ini. Manhum, bertanya, hum auliyaullah, mereka inilah para wali-walinya Allah.
Li'annal martabata fil islami ala kismata ini. Martabat di dunia ini hanya dua. Al martabatun nubuwah wal martabatul wilayah. Kedudukan manusia itu hanya dua, Bapak Ibu. Pertama, al martabah an-nubuwah, martabat kenabian. Orangnya jelas, nggak bisa diminta. Nabi itu nggak bisa direquest. Nabi itu nggak lewat sekolahan. Menjadi nabi nggak lewat diusulkan, nggak ada. Karena nabi itu pilihan, mukhtarun indallah. Maka namanya martabat an-nubuwah. Wilayahnya martabatnya martabat kenabian. Kalau ada orang soleh, kok dia bukan nabi, bukan rasul, pasti dia wali. Martabatnya Pak, al martabatul wilayatu, martabat kewalian. Kalau nggak nabi, pasti wali. Kalau nggak wali, pasti cuman dua aja. Berarti mana yang kita targetkan? Al wilayah, kewalian. Kita ini harus jadi wali, Pak. Wali itu kekasih. Ya paling tidak wali murid lah Pak Jek ya. Wali murid, kalau udah anak gadis besar, wali nikah kan begitu. Ini wali betulan. Maka nabi dan wali ini saling beriring. Al wilayah, orang-orang yang punya pangkat kewalian mewarisi dari tongkat estafetnya kenabian. Maka nabi punya madat, itu disiramkan, dialirkan melalui talang-talangnya para wali-walinya Allah. Nah, bagaimana kita kalau mau ngambil? Jadilah kun muridan li auliyaillah, jadilah murid-muridnya para wali. Caranya bagaimana? Fa'alaikum bil be'ati, maka atasmu be'at. Yubayyunak, berbe'at, ahdu tariqah, ahdu talqin, ahdul be'at, tariqatul amah atau tariqatul khosoh. Mengambil be'at atau belajar mengambil tariqah, baik tariqah yang khusus atau tariqah yang umum. Supaya apa? Madatnya ini ngalir. Ibarat ada talang yang besar, kita siapkan talang yang kecil untuk disambung. Supaya apa? Madatnya Nabi yang semua Nabi mengambil dari beliau, kita tidak melalui Nabi yang lain, langsung biduni wasitotin, umat Nabi mengambil madatnya Nabi tanpa perantara. Biduni wasitotin, mubasyaratan, langsung antara bainana wan Nabi, dan antara kita dengan Nabi itu nggak ada perantara. Tapi kalau umat-umat yang dulu melalui perantara nabinya, baru ke Rasulullah, baru ke Allah. Tapi kalau kita langsung ke Rasulullah, langsung ke Allah. Cuman 3 jalur, 3 tingkatan. Kita, guru kita, Rasulullah, langsung ke Allah. Kalau umat dulu, umat mereka baru nabinya, baru ke Rasulullah, baru ke Allah. Kita ini paling pendek. Makanya kita melihat An-Nurul Muhammadi itu untuk melihat kedudukan kita di hadapan Allah itu sejauh mana. Kita ini dekat, Pak. Kenapa? Kita langsung dipegang oleh Nabi. Sedangkan semua Nabi yakhudunal madada min madadi Nabi, dan semua Nabi mengambil madad dari Rasulullah SAW. Waruhun Nabi tumidu arwahil anbiya, dan Nabi itu rohnya menyelimuti, meliputi, menyerami semua rohnya para Nabi dan utusan. Dan umat mereka mengambil dari Nabi-Nabinya mereka masing-masing, Pak. Hebat apa tidak ibu-ibu? Bersyukur apa tidak? Senang apa tidak jadi umatnya Nabi? Jadi kalau senang, tanda orang senang itu cinta. Orang cinta itu kangen. Orang cinta kangen itu betah bersama orang yang dicintai. Jadi kalau orang kangen itu ngajinya paling tidak 3 jam. Sampai jam 12. Loh, namanya orang kangen sama Nabi kok ngajinya cuma setengah jam. Makanya kalau orang kangen cinta itu pasti suka berlama-lama dengan kekasihnya. Betul apa tidak? Makanya kalau ibu-ibu didekatin suami, "Bang, kau duduk sana." Itu tandanya sudah tidak cinta. Hati-hati. Semakin senang kita duduk bersama, itu tanda semakin besar cinta. Tengok aja ibu-ibu, kalau suami didekatin jaraknya jauh-jauh, itu suami sudah mulai berubah. Hati-hati itu. "Bang, duduk sini." Nah, begitu. Nah, kemudian terakhir. Kok terakhir ya? Masih berapa menit Pak Jack? Wa qala Allahu azza wa jalla fil hadisil qudsi. Allah Subhanahu wa taala dalam satu hadis qudsi yang sahih
Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memasukkan riwayat ini dalam kitab Sirul Asrar. Al-Imam Al-Ajluni beliau juga memasukkan dalam salah satu kitabnya Kasful Khofa wa Maziyatul Ilbas. Apa sabda Nabi? Hadis qudsi, Allah berfirman, khalaqtu nura Muhammadin min nuri wajhi. Aku menciptakan nur Muhammad dari nurku. Kalau kalimatnya dari nur wajahku, tapi jangan kita pahamkan secara literal, tapi yahtaju ila ta'wil. Artinya Allah menciptakan nurnya Rasul dari nurnya Allah. Khalaqtu nura Muhammadin min nuri wajhi. Hadisnya sahih. Wa kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga pernah sabda, awwalu ma khalaqallahu biruhi, dan pertama kali yang Allah ciptakan itu rohku. Kalau di hadis ini, pertama kali yang Allah ciptakan semua segala sesuatu itu yang diciptakan pertama kali itu rohku, ruhun Nabi. Kemudian wa awwalu ma khalaqallahu nuri, pertama kali yang diciptakan rohku, kemudian Allah menciptakan nurku. Wa awwalu ma khalaqallahul qalam, terus kemudian Allah menciptakan kolam, pena. Wa awwalu ma khalaqallahul aqlu, maka kemudian Allah menciptakan akal. Fal muradu minha syai'un wahid. 4 kriteria ini maknanya satu. Akal, kolam, cahaya, ruh. Ini hampir sama. Wa huwa al-haqiqah al-muhammadiyah. Itu yang dimaksud hakikat Muhammadiyah. Nurnya Nabi, ruhun Nabi, an-nurnya Nabi, itulah yang dimaksud al-haqiqah al-Muhammadiyah. Farruhul Muhammadiyatu sallallahu alaihi wasallam wa huwa hiya khalasatul aqwan wa awwalul kainati wa asluha wa kama qala sallallahu alaihi wasallam ana minallahi wal mu'minuna minni. Hadis sahih. Apa kata Nabi? Ana minallah wal mu'minuna minni. Ini biar ada penguat dalilnya, karena selama ini kalau kajian seperti ini ada sebagian kaum muslimin yang menuduh ini rekayasa ahli tasawuf. Saya bantah, ini bukan rekayasa ahli tasawuf. Semua ada al-aslulah, ada sumbernya. Di antara sumber adalah waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ana minallah wal mu'minuna minni. Aku langsung dari Allah dan orang beriman dariku. Artinya orang beriman semuanya diciptakan itu dariku, keimanannya dariku, kebahagiaannya dariku, dan aku mengambil langsung dari Allah. Masya Allah, Pak. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau tidak kita tegaskan, kita melihat bahwa kita menjadi umat Nabi itu biasa-biasa saja loh, Pak. Kita merasa nggak pernah bangga dengan menjadi umatnya Nabi. Bahkan kita merasa bukan merupakan satu anugerah. Sehingga kita tidak pernah bersyukur, alhamdulillah hamdan katsiran. Ya Allah, saya memuji Engkau dengan pujian yang banyak, karena Engkau jadikan qad ja'alani min ummatin nabika, telah Engkau jadikan aku dari umat nabimu. Jarang kita bersyukur begitu. Kenapa? Kita nggak pernah membuka kajian, tidak pernah melihat, jarang di mana keagungan Nabi dan keagungan umat yang menjadi umatnya Nabi. Ana minallah, aku langsung dari Allah, diciptakan dari nurnya Allah, ditiupkan dari langsung rohnya Allah, dan orang-orang beriman umatku itu melalui aku. Wal mu'minuna minni, dan orang beriman itu dari aku. Ini bukti, Pak, tanda bahwa Nabi SAW an-nur al-Muhammadi khulasatul aqwan wa awwalul kainati wa asluha, bahwa sumber kejadian, asal semula kejadian itu min ruhir Rasul, dari ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walihadzan nuril Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, maka karena Nur Muhammad ini perannya besar, aslu kulli syai'in, maka ulama memberikan dan menyebut Nur Muhammad ini dengan bi asma'in mutanawi'ah, dengan nama yang beraneka ragam. Makanya kalau kita kaji asal mula kejadian ini, kita akan melihat istilah-istilah yang banyak. Di antaranya al-haqiqah al-muhammadiyah.
Ada yang membahas dari bahasan al-haqiqah al-Muhammadiyah. Ada yang mengatakan al-istiwa'ur rahmani. Ada kajian al-istiwa ar-rahmani. Kemudian al-qalamul a'la, kolam pena yang tinggi. Kemudian ad-durratul baydo, mutiara yang putih. Itu juga al-haqiqah al-Muhammadiyah. Ada mengatakan wa yuqalu ruhul arwah. Al-haqiqah Muhammadiyah, Nur Muhammadi itu adalah ruhul arwah, rohnya semua roh. Artinya rohnya manusia itu Allah ciptakan dari satu ruh. Yang rohnya Nabi itu dari tiupannya Allah. Dan itu sumber asal aslu kulli syai'in wa aslu kainatin. Semua keadaan penciptaan alam semesta itu min nuril Muhammadi aslul kainat, sumber keberadaan. Laulahu ma khalaqtul aflak. Kalau seandainya bukan karena Muhammad, seandainya bukan karena Muhammad, 3 kali diulangi oleh Allah, maka aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Nah, kemudian ada yang mengatakan al-insanul kamil. Ar-Roh al-Muhammadi itu berupa wujud manusia. Setelah menjadi manusia, Nabi mendapat gelar al-insanul kamil au insanul kamil. Maka Syed Muhammad Alawi Al-Maliki beliau menukil suatu riwayat kenapa Nabi dikatakan insanul kamil, manusia yang paling sempurna, karena akhlaknya, karena perannya, karena kedudukannya. Kitabnya setebal ini. Ini al-insan al-kamil Syed Muhammad Alawi Al-Maliki. Beliau mengupas dari sisi riwayat yang sahih tentang akhlak Nabi, perilaku Nabi, kenapa Nabi begitu tinggi pangkat dan kedudukannya, ada semua dalam di sini, Bu. Ini kalau dikaji 5 tahun sebulan sekali. Nah, kita katakan dulu yang setebal ini. Dan ini ajar saya, ini setebal ini ada 6 jilid setebal ini. Dan semua akan saya baca di sini 1 bulan sekali. Insya Allah 10 tahun baru khatam, Insya Allah. Sampai yang ngaji entah kemana entah nih. Belum khatam juga ngaji di Sarmen Raya itu sampai 2040 Berapa tahun lagi 2040? Kayak 2040 itu kayaknya saya udah dibungkus kain kafan itu. Tak nyampe umur 47 tahun udah asam urat, gula darah, macam-macam. Dan mudah-mudahan saya panjang umur, amin. Baik, kemudian terakhir, Bapak Ibu yang mulia, saya udah ngos-ngosan nih. Saya dari habis maghrib, habis isya ini ke sini, besok subuh lagi. Saya ngaji udah berapa jam? Jam itu betul apa tidak, Pak? Dari tadi 9:30 nggak bergerak, ini sengaja. Ya Allah, baru setengah jam. Baik, kita lanjutkan. Fanabiyuna Muhammadun sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa ainur rahmah, sumbernya rahmat. Wa huwa aslun li jami'il anwaridz zahirati wal batinah. Dikatakan Nur Muhammadi, satu, Nabi itu sumbernya rahmat. Ainur rahmati. Ain itu mata air, rahmat sumber, rahmat itu kasih sayang. Artinya apa? Walillahi rahmatun, Allah punya rahmat. Wa babu rahmatillah Rasulullah, dan pintu rahmatnya Allah itu ada pada Rasul. Man aroda ayyanala rahmatallah fa'alaihi min babi. Maka kalau ada orang ingin mendapatkan rahmat, maka lewatlah pintunya. Pintunya siapa? Rasulullah. Jadi jangan jauh-jauh sama Nabi. Kalau pengen dapat rahmat dari Allah, maka pintu rahmatnya Allah letakkan dalam diri Nabi. Fi nafsir Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Karena dikatakan wa yuqalu huwa ainur rahmah. Wa kana huwa sallallahu alaihi wasallam aslu li jami'il anwaridz zahirati wal batinah. Nabi itu sumbernya semua cahaya, zahir batin. Maka doanya agar kita diberikan cahaya, diberikan nur sebagaimana Allah memberikan kepada Nabi. Allahumma ja'al fi wajhi nura, Allahumma ja'al fi basari nura, fi sam'i nura, fi rijlai nura. Doanya, ya Allah, berikan di pandangan mata saya cahaya, di wajah saya cahaya, fi khalfi, di belakang saya cahaya, fi amami nura. Ini doanya Nabi, maka Nabi dikatakan nurani. Nabi itu cahaya. Kalau kita ingin diberikan cahaya oleh Allah, doanya Allahumma ja'al fi wajhi nura, jadikan di wajah saya cahaya, di belakang saya cahaya, sebelah kanan cahaya. Ini doa yang diperintahkan untuk diamalkan oleh Nabi SAW.
agar kita memiliki cahaya. Ya cahaya maknanya cahaya hakiki, bukan cahaya hisi. Kalau Nabi mukjizat, kalau kita jangan kemudian ngamalkan doa ini kok nggak keluar cahayanya. Saya kata Pak Ustaz ada cahayanya. Jangan. Kalau kita nggak bisa cahaya, malah menakutkan kalau sampai ada cahaya. Cukup paling tidak cerah, bisrul wajhi. Nampak wajahnya menarik, tidak mendorong. Kalau ditengok menyenangkan. Karena saya sering menyampaikan, saya melihat wajah-wajah orang yang bawa nurnya Rasulullah itu wajahnya pasti menyenangkan. Yang membawa wirasatun nasab, orang yang bawa nur jasadnya Nabi itu pasti anak cucunya. Kalau nur madatnya Nabi kita, tapi kalau nur nasabnya Nabi itu pasti cucunya. Makanya tidak ada cucu Nabi yang wajahnya tidak menyenangkan. Coba kita lihat para syarif, para habaib itu kalau ditengok wajahnya bersih, putih, nyenengin. Beda dengan wajah saya geliteng nyerni. Saya ini kalau minta kok boleh request dulu Bapak Ibu. Saya request dari turunannya Nabi loh. Ya Allah saya minta dari Sayyidina Hasan. Begitu. Diundang ke Sarmen. Oh Pak Kiai, Ustadz Handik ini putih, hidung mancung, jenggot tipis, jenggot tebal, kumis tipis, kulit putih, Masya Allah. Ini, ya Allah. Tapi saya tetap bersyukur ibu-ibu. Saya diciptakan oleh Allah tidak terlalu tinggi, hidung tidak terlalu bangir, mancung, hidung pesek, mata biasa. Padahal dulu ceritanya saya ini masih ada darah keturunan Cina. Ibu-ibu nggak percaya, saya ini masih ada darah Tionghoa. Cuman lahir di Pati, Pantura Utara itu panas, lahirnya musim kemarau. Jadi langsung hitam gosong. Karena saya tidak terima, saya bahwa dikatakan, oh nggak percaya kalau saya Cina. Saya berusaha mencari istri yang dari Cina, terkabul. Bu. Jadi istri saya itu Amoy. Anak-anak saya semuanya Amoy, tapi niru bapaknya, nggak ada yang niru maknya. Jadi akhirnya hitam semua kayak bapaknya. Ini itulah bukti kalau manusia itu penciptaannya murni mutlak miliknya Allah. Nggak bisa direquest. Kalau bisa direquest, saya buat anak saya dua-duanya itu putih kayak maknya, sipit. Ini dua-duanya matanya kayak mata Jawa semua. Coba Bapak bayangkan ibu. Berarti nggak bisa kita cuma sarana yang menentukan ciptaannya Allah. Itu bukti. Ada wajah-wajah yang kalau dilihat itu langsung ingat Allah. Itu para surafa, para habaib itu kalau dipandang ingat Rasulullah, langsung ingat kakek buyutnya. Kita ingat sama Allah. Ada model ibu-ibu kalau dilihat wajahnya ingat utang, ada. Asal ketemu Buddha itu aku ingat utang terus sih, wajahnya ingat utang ini. Itu wajah rentenir apa? Bukan. Ada bapak-bapak kita ketemu orang bawaannya gede aja, pengen ngamuk ada. Ibu-ibu hati-hati. Kalau suami nengok wajah ibu-ibu bawahnya pengen ngamuk aja. Makanya hati-hati. Bisrul wajhi. Allahumma ij'al fi wajhi nur. Artinya apa? Jadikan wajah saya berseri-seri. Kabisri Nabi seperti wajahnya Nabi yang berseri-seri. Enak wajahnya. Sampai perawatan tiap bulan keluar masuk salon. Tapi kalau cemberut aja nggak nampak cantiknya Bu. Percayalah. Walaupun ini glowing, semerah-merah apapun warna kulit pipi itu Bu. Tapi kalau ketemu suami cemberut, mana bibir, mana hidung, manyun aja. Dan saya sampaikan perempuan yang manyun itu biasanya tak lama. Karena saya punya ayam itu dulu dikasih orang piayu. Itu diam tiap pagi. Lo tiba-tiba mati loh Pak. Hati-hati ibu yang punya penyakit seperti itu. Tobat Bu. Makanya orang yang panjang umur itu pasti banyak tertawa. Serius ini. Orang yang suka tersenyum itu panjang umur. Bisrul wajhi dalilun ala tulil umri. Itu sunnah loh Bu. Panjang umur tandanya sering senyum. Orang yang cemberut itu biasanya pendek umur. Cemberut stroke. Cemberut tensi naik, cemberut gula darah naik, macam-macam, asam uratnya berasam, akhirnya apa? Terduduk, stroke. Lihat serius ini, makanya saya ajak ibu-ibu ketawa supaya nggak cemberut, walaupun sampai rumah nanti begaduh lagi sama suami terserahlah. Yang penting ibu-ibu di sini tertawa, karena tertawa itu boleh, yang penting tidak melalaikan. Ada seorang jamaah ibu-ibu, itu fan berat saya Bu. Jadi saking ngefansnya sama saya, Pak Kiai kalau Pak Kiai ngaji di mana saya ikut. Saya ini keluar masuk Singapura. Di Itabemos ada jadwal saya. Itu sudah mau naik kapal. Ditengok di Facebook kajian saya itu balik di cancel. Saking ngefansnya sama saya. Ibu-ibu di sini ada yang ngefans saya kayak gitu. Cobalah 1-2 orang begitu kan nanti tak kasih hadiah kado apa gitu. Enggak, ini bercanda. Bapak Ibu yang mulia, wa haqiqatu jami'atul li haqaiqil kamalati bi asriha.
Jadi hakikatnya Nur Muhammadiyah itu adalah berkumpulnya semua kesempurnaan fi nafsin wahid yang diletakkan di jiwa yang satu. Allah punya kesempurnaan, Allah itu punya keagungan, tajaliatnya Allah itu semuanya ada. Dan Allah ingin menampakkan di hadapan ciptaannya. Dan itu tidak mungkin kalau kita langsung melihat Allah. La yumkinu, mustahilan. Indah nadril basariyah, mata telanjang nggak bisa kecuali di surga. Makanya Allah menggunakan wasilah. Apa wasilahnya? Medianya Allah ciptakan hamba yang paling terpilih, dimulai dengan Nur Muhammadi. Jami'atun li haqiqatil khairi, semua kebaikan berkumpul di dalam Nur Muhammadi. Itulah yang dikatakan awal semua kejadian, awal mula penciptaan, awal mula kebaikan, semua diciptakan madmunatun fi jam'in, semuanya di fi nafsin wahidah, di satu diri, maka diri itulah dikatakan Nur Muhammadi atau al-haqiqah al-muhammadiyah. Tapi ini sebetulnya banyak versi penjelasannya. Cuman saya ambil keterangan yang paling mudah di antara beberapa ulama-ulama ahli thariqah dan ahli sirah yang berinisiasi kepada ulama ahli tasawuf. Jadi penting, Pak. Ini belum pembahasan azomatun Nabi indal azali, belum kemuliaan Nabi di zaman azali. Bagaimana Nabi Adam bertawasul, bagaimana Nabi-Nabi bertawasul dengan rohnya Nabi. Ini banyak lagi pembahasannya. Dan kemarin Pak Haji minta saya ngisi 2 kali, tapi saya belum bisa. Cukup 1 bulan sekali, yang penting istiqomah. Amin, amin ya. Nah yang terakhir, dari tadi terakhir terus. Wa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam huwal hijabul a'zam. Nabi itu hijab yang agung. Antara kita dengan Allah itu ditutup. Maka penutupnya itu Nur Muhammadi. Supaya apa? Setiap manusia tidak langsung melihat Allah. Tiba-tiba di balai sana ada orang yang ngaku bisa melihat Allah dan mengajarkan orang melihat Allah, membayarnya 700.000. Tutup semua lubang begini, nanti nampak mata berkunang-kunang, itu tajalinya Allah. Nggak bisa. Nabi Musa itu kalimullah biturisina, baru melihat nurnya Allah, geblak Nabi Musa. Bapak Ibu tahu geblak? Geblak itu pingsan. Tiba-tiba di balai ada orang bisa melihat nur tajalinya Allah dengan cukup membayar 700.000. Kalau sempat punya murid 100 orang berapa? Berapa juta? Loh kalau bisa ngumpulin 200 orang, mobil ras loh Pak. Yo enak, jadi kiai model gitu mah enak. Ini serius. Cuman kadang begitu, kalau yang datang kiainya dari mana begitu, orang banyak percaya. Tapi yang ustadz-ustadz lokal ini yang kadang kurang percaya. Saya sering komplain loh ke pengurus DKM masjid itu Pak. Serius ini. Ke jamiah ibu-ibu yang undang saya sering komplain. Tidak sama perlakuan antara ustadz lokal sama ustadz nasional. Ini serius ini. Kalau ustadz lokal duduknya nggak dember begini. Kalau ustadz nasional pakai kursi agak tinggi. Ini serius. Kalau ustadz lokal kasih bangku bawah aja. Ustadz nasional minumnya 7. Semua minum minimarket keluar semua. Ustadz lokal kasih aja kopi tuh, ustadz tuh biar tak kembung perut dia. Kasih kopi. Ayo ustadz lokal. Apalagi kalau udah muncul yang dari dai Indosiar apa Pildajil, kok Pildajil apa itu? Dai ini, masya Allah. Kalau ustadz lokal datang, yang nyambut ketua majelis taklimnya, ustadz silakan duduk. Kalau ustadz nasional semuanya berdiri, handphone naik semua. Ustadz, saya datang, Yai Haji Muhammad Hadeng Sirat, mana ada yang begini? Ayo. Ini terpaksa aja Pak Jack, ini kalau nggak terpaksa nggak disyuting juga ini. Ini nasib ustadz lokal. Saya mewakili teman-teman ustadz lokal ini. Nggak artinya apa Bunda Solehah? Kita tidak melihat yang lokal. Kadang justru yang lokal itu lebih bagus daripada yang nasional. Serius ini. Jangan diremehkan. Oh begitu. Kapan lagi ustadz lokal naik pamor hidup ustadz lokal kan begitu. Ini kalau udah teman-teman PMP ini, ini cocok nih kiai saya. Iya, kalau gitu nggak gimana? Oke lah.
Coba kalau Ustadz nasional ngaji 30 menit, siapkan infak terbaik Anda. Oh, keliling tuh. Kalau Ustadz lokal, siapkan infak terbaik. Ini Ustadz ngaji apa nyari dana ini? Begitu. Betul gak ibu-ibu? Betul kan? Ustadz nasional bawa infak apa tidak? Siapkan infak terbaik Anda. Ibu ngeluarin nggak? Coba kalau saya ngaji rutinan gini nggak bawa kantong. 50 menit, tolong Pak Haji Nof kelilingkan kota infak. Besok nggak diundang lagi. Ustadz ini main malah aja. Ayo, banyak nasib kami ini tragis loh Bu. Enggak, ini bercandanya. Memang kapan lagi saya curhat ini? Saya mewakili teman-teman ini, Masya Allah. Kadang ada yang saya sampaikan. Kemarin ada teman PMB yang nangis bro. Gara-gara ngajinya diputuskan. Gara-gara apa? Ustadz itu diulang-ulang materinya. Saya pengennya update Pak Kiai. Materi itu terus ganti. Saya tanya, Ibu pernah nengok Cita-Citata? Artis itu kalau konser lagunya ganti-ganti nggak? Dari dulu itu yang dibawa, putar, ada nggak yang komplain? Artis ini lagunya ini terus nggak ada toh? Tapi kalau Kiai Ustadz, ini kan udah disampaikan kemarin Pak Ustadz. Bayarannya lebih mahal, mereka nggak dikomplain, diulang-ulang, betul nggak? Betul apa tidak ibu-ibu? Iya. Puasa yang kucurhat di malam ini kan? Begitu. Jadi ngaji itu sering diulang-ulang. Itu lebih bagus. Saya pernah baca Kang Santri, Kiai Lukman Hakim. Itu pernah curhat gara-gara diprotes kayaknya, gara-gara ceramahnya diulang-ulang. Padahal diulang-ulang itu litafahum, supaya paham. Dan saya lebih berat lagi, saya punya 12 majelis taklim ibu-ibu yang sama semua orangnya. Hari ini saya ngaji di sini, dia ada di depan saya. Pindah lagi nanti ada lagi di depan saya. Saya harus ganti tema itu. Kalau saya temanya sama, nanti dia pasti nggak datang. Dan saya selalu update ganti sampai berundul kepala saya ini. Ayo, kapan lagi saya curhat? Mudah-mudahan ibu-ibunya nggak ada di sini. Nih, Masya Allah, dipeleter naik cara wonggon gua Pak. Nah, ini artinya, ustadz-ustadz yang lokal di keliling kita manfaatkan, kita muliakan sama dengan yang lainnya. Artinya yang datang itu ada ikramud duyufnya, memang mereka tamu, tapi jangan mengabaikan yang lokal kita, Pak Imamnya. Ini Masya Allah, belum tentu yang dari Jakarta itu doanya semakbul beliau. Sering sungkem beliau, walaupun dia imam lokal, imam tempatan, sering ambil doanya. Tak usah nunggu yang dari Jakarta. Ya kalau datangnya setiap tahun sekali, kalau 2 tahun sekali. Ayo, Bapak Ibu yang mulia, saya sengaja nggak bahas kelanjutan supaya nanti bersambung. Ada tanya jawab nggak, Pak Jinov? Boleh, satu pertanyaan aja. Masih ada waktu 10 menit, 1 jam saya ngaji karena memang agak malam. Jadi kalau ada pertanyaan kami persilakan. Ibu-ibu yang tidak bertanya, kalau tidak ada yang bertanya nih, saya tahan sampai jam 12 malam. Ayo, ibu pilih mana? Nanya atau saya tahan sampai jam 12? Iktikaf sekalian. Nanyanya boleh. Tema yang kami bahas terserah atau tema yang lain boleh. Yang penting pertanyaan. Yang bertanya saya doakan panjang umur. Nanya dulu baru saya doakan. Ibu-ibu, apapun yang ditanyakan boleh. Mungkin tanya, Pak Ustadz anaknya berapa? Saya jawab 2, itu pertanyaan juga. Ayo silakan. Nggih, Nenek. Alhamdulillah. Ayo, alhamdulillah Mbak Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mendengar madat itu baru Pak, tolong dijelaskan lagi. Madat. Madat. Baik. Madat ini bahasa Arab, bukan bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa, madat itu mendem, nyimeng, molimo, madep mantep mangan melu morotuo. Madat itu kalau pakai bahasa Jawa konotasinya negatif. Tapi kalau madat, istilah tasawuf bahasa Arab, madat itu siraman. Siraman spiritual. Apakah kita butuh madat? Perlu. Karena madat itu hakikatnya
Rahmat Allah yang diturunkan melalui Nabi namanya madad. Madad itulah yang menjadikan kita kuat sholat malam, kita kuat bersedekah, kita kuat duduk ngaji berjam-jam. Itu madad, dan itu namanya madad ruhani. Siraman dari Allah diberikan lewat Nabi, diberikan kepada wirosahnya, pewarisnya, para wali sampai kepada kita. Makanya ada madad ya Rasulullah, madad ya Nabi Allah. Itu madad siraman ruhani. Ruhani itu harus disirami, dan itu cara Allah memberikan kebaikan kepada kita. Madad. Dan itu miliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian Bunda. Nggih, sama-sama. Satu lagi Ibu. Kalau tadi nenek, sekarang yang muda, yang 30 ke bawah. Masa kalah sama yang tua? 40 ke bawah, 40 ke bawah. Ayolah Bu. Kalau bapak-bapak tak usah bertanya Pak, biar diwakili ibu aja. Silakan Bunda. Untuk Ustaz, Ustaz, dari segi tahu, apakah syahadatnya kita dengan syahadatnya Rasulullah itu sama Ustaz? Syahadatnya kita dengan Rasulullah, dengan Nabi Muhammad, apakah sama? Nabi itu tidak dituntut untuk bersyahadat, karena Nabi itu dipersaksikan, bukan untuk bersaksi. Yang diperintah untuk bersaksi itu adalah umatnya Nabi. Nah, Nabi tidak bersaksi atas dirinya, tapi Nabi bersaksi atas ilahnya, ketuhanan Robnya. Jadi yang diperintahkan antasyhada itu umat Nabi. Jadi seperti itu, dalam riwayat Nabi tidak pernah menuntut dirinya untuk bersaksi atas dirinya, karena yang bersaksi atas ketuhanan Allah itu Nabi. Nabi bersaksi kepada Allah. Tapi untuk kesaksian Nabi bi annahu abdullah wa nabi wa rasuluh, itu ummatuhu, umatnya Nabi. Demikian Bunda Solehah. Lebih detailnya nanti di pertemuan akan datang. Baik, ada lagi? Bapak-bapak, sebetulnya bab syahadat Nabi itu panjang, cuman waktu saya tak cukup Bu kalau diuraikan. Cukup ya? Oke lah, udah 2. Rumah saya jauh Bunda masalahnya. Bapak Ibu yang mulia, ayahanda, ibunda yang hadir di majelis ini, sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan semua kita diridhoi oleh Allah, dikabulkan semua doa keinginan kita oleh Allah, kemudian diberikan kemudahan dalam segala urusan dunia akhirat kita oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.